Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga biar kamu nanti mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Cara jitu Abu Nawas balas dendam, pipi Baginda kena tabok. Suatu hari Abu Nawas singgah di rumah kenalannya, seorang Yahudi. Di sana sedang berlangsung permainan musik, banyak yang menonton sehingga suasananya meriah. Semua tamu yang datang terlibat dalam permainan musik itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang main kecapi, ada yang menari-nari, semua bersukaria. Demikian asyiknya permainan itu sampai menguras tenaga karena makan waktu cukup lama. Dan ketika para tamu sudah kehausan, tuan rumah mengedarkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi. Ketika Abu Nawas hendak menghirup kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi. Namun karena larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan. Esok harinya, Abu Nawas menghadap Khalifah Harun al-Rasyid di istana. "Tuanku, ternyata di negeri tuan ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Sangat aneh, di mana tempatnya?" Bertanya Baginda Khalifah. "Di tepi hutan sana. Mari kita lihat," ajak Baginda antusias. "Baik," kata Abu Nawas, "nanti malam kita pergi berdua saja, dan tuanku memakai pakaian santri." "Tapi ingat," kata Baginda mulai curiga, "kamu jangan mempermainkan aku seperti dulu lagi," tandasnya setengah mengancam. Setelah salat Isya, berangkatlah Baginda ke rumah Yahudi itu ditemani Abu Nawas. Ketika sampai di sana kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik bersama teman-temannya. Maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Sampai di situ Baginda baru sadar, ia telah dipermainkan Abu Nawas lagi. Tapi apa daya, ia tidak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah Baginda sampai peluh membasahi badannya yang gemuk itu. Tak kalah hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat lagi cangkir dengan piringnya, ia pun kena tampar lagi. Baginda diam saja. Kemudian dilihatnya Yahudi itu minum seperti binatang, menghirup sambil ketawa-ketawa. "Apa boleh buat?" pikir Baginda. "Aku seorang diri dan tak mungkin melawan Yahudi sebanyak itu." Larut malam Baginda pulang ke istana berjalan kaki seorang diri dengan hati yang amat dongkol. Ia merasa dipermainkan oleh Abu Nawas dan dipermalukan di depan orang banyak. Pagi harinya, begitu bangun tidur, Khalifah Harun al-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu malam tadi. Terima kasih kamu masukkan aku ke rumah Yahudi itu, dan kamu tinggal aku seorang diri." "Mohon ampun, ya Baginda," jawab Abu Nawas, "malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya. Maka hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan mata kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh seperti itu." Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal memanggil si Yahudi itu. "Hai Yahudi, apa sebab kamu menampar aku tadi malam?" Baginda bertanya dengan sengit. "Dari mana kamu memperoleh cara minum seperti hewan?" "Ya Tuanku Syah Alam," jawab si Yahudi gemetaran. "Sesungguhnya hamba tidak tahu akan duli Syah Alam. Jika sekiranya hamba tahu, masa hamba berbuat seperti itu? Sebab itu hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Sekarang terimalah pembalasanku," kata Baginda. Yahudi itu dimasukkan ke dalam penjara, dan sejak itu Baginda mengharamkan orang bermain serta minum seperti binatang. Mereka yang melanggar larangan itu dihukum berat. Masya Allah, sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah untuk kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan subscribe channel ini agar nanti bisa mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.